Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah subhanalladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi dzikri habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala asrafil kainat wa sayyidi sadat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul aradina was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Antu salli ala sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm fi kulli yawm wa fi yawmil ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mati hal. Pertama-tama kita banyak-banyak panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam ini kita masih diberikan panjang umur dalam ketaatan pada Allah Ta'ala dan Rasulnya.
Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu berikan afiah kepada kita dengan dipanjangkan umur terus menerus dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan di dalam bulan puasa ini kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat, maghfirah, barakahnya, terutama ampunan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan dosa-dosa daripada duriah sempat turun ke atas, sempat turun ke bawah, dari keluarga dan kerabat dan sahabat, yang semuanya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ampunan-ampunan kepada kita sekaliannya. Dan terutama di dalam majelis ini kita datang dengan niat mentaati perintah Allah dan Rasulnya, yaitu menuntut ilmu yang difardukan kita. Dan tidak ada yang lebih menguntungkan, yang lebih membahagiakan, di mana saat manusia itu datang di majelis itu untuk mengambil warisan Nabi kita Muhammad SAW, yang selainnya tidak pernah dipandang oleh Allah dan Rasulnya. Maka dengan demikian kita masih beruntung dan dijadikan orang-orang yang beruntung karena masih mau mentaati Allah dan Rasulnya. Yang di dalam bulan suci ini mudah-mudahan semua disucikan juga zahir kita dan batin kita dan dosa-dosa kita semuanya ini, dan dikabulkan segala hajat-hajat kita, selamat agama dunia akhirat kita. Selawat serta salam dan pujian-pujian kepada baginda kita Nabi Syafi Mustafa Muhammad SAW, yang tiada henti-hentinya tanda-tanda orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Perbuatan, akhlak dan budi pekerti, begitu kerinduan kepada baginda Nabi SAW, maka tidak disadari oleh manusia terus bergulir dengan pembacaan selawat Nabi Muhammad SAW dan rindu di dalam majelis itu. Kerinduan di dalam membaca selawat itu tanda-tanda cinta sama Rasulullah SAW, dan tanda-tanda orang yang merasa dirinya banyak dosa dan banyak kelalaian dan kesalahan, tentu ingin menutup segala dosa dan kesalahan itu dengan memperbanyak membaca salawat, zikir kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan demikian salawat, salam dan pujian kepada Nabi kita dan ahli bait dan keluarga dan sahabatnya kelak pasti akan dibalas orang-orang yang mengamalkan salawat itu. Dan rugilah orang-orang yang tidak pernah mengikuti salawat itu. Itu tanda-tandanya kepalsuan di dalam imannya. Dan tidak sempurna iman seseorang itu kalau tidak dialiri, yaitu dengan pembacaan selawat Nabi Muhammad SAW. Bahkan semua amal dan doanya ditolak, tidak akan sampai merobek atau hijab-hijab itu di langit kecuali dihentikannya, karena tidak diawali dengan salawat atau ditutup dengan salawat Nabi Muhammad SAW. Maka dengan demikian perbaikilah iman dan akal kita yang kurang akal terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya, atau memang dia tidak menginginkannya. Mudah-mudahan di situ kita termasuk golongan-golongan, yaitu orang-orang yang dijadikan, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ini bukan disia-siakan.
Maka di sini selanjutnya kita mengambil dari kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali bin Muhammad bin Muhammad. Yaitu tentang bahasan wajibnya manusia ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan paling utama keutamaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena diterangkan dalam surat atau firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadat kepada Allah Ta'ala. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, maka dikuatkan kepada manusia ini yang pokok di dalam mujahadah. Mujahadah artinya melawan hawa nafsu, berjuang melawan hawa nafsu. Mujahadah yang sepantasnya, kata seyogyanya, manusia ini memiliki azam. Azam ini cita-cita. Kalau hanya saya katakan berjuang tapi tidak punya cita-cita, seperti dia berperang nggak tahu musuhnya. Kalau orang yang berperang tahu musuhnya, berarti dia tahu siapa yang dimusuh. Dan orang yang mujahadah ini dia harus tahu siapa musuhnya. Musuhnya enggak lain dan bukan adalah hawa nafsu. Ya. Sejauh mana keinginan hawa nafsu tadi bisa terjadi? Ya. Sembahyang juga pakai hawa nafsu. Orang makan pakai hawa nafsu, kumpul sama istri pakai hawa nafsu. Yang dimaksudkan melawan hawa nafsu ini adalah segala satu perbuatan yang menimbulkan dosa atau kebodohan. Jadi memerangi kebodohan itu wajib. Memerangi kemalasan, memerangi satu keinginan selain Allah dan Rasul, mengalahkan segala satu yang sifatnya banyak condong cenderung memikirkan dunia. Ini hawa nafsu. Azam yang masukkan cita-cita, yaitu puncaknya mencapai ridha Allah. Dan orang yang celaka dan orang yang golongan merugi merasa aman. Jadi kalau orang merasa aman, itu golongan orang-orang yang sudah sangat bodoh dan rendah martabatnya, dan memang tidak pantas diperbaiki. Rendah. Kalau mengetahui sesuatu bahwa itu nilai-nilai yang besar di sisi Allah, tentu dia akan mengambil. Satu contoh, kalau kita sholat berjamaah, berapa derajatnya? 27 derajat. Kalau orang yang tidak berakal, dia ngambil sendirian. Dia tidak mau nilai 27 derajat itu.
Bahkan memutuskan perkara dia memilih yang rendah tadi, cuma satu. 40 tahun yang dia sembahyang dengan sendirian dengan 27 derajat yang berjamaah tadi lebih diterima. Berarti afala ta'qilun, mana akalmu? Afala tadhakkarun, mana ingatanmu? Afala tafakkarun, afala ta'qilun, akalmu, mana pikiranmu? Enggak ada bantahan. Berarti benar-benar ditaruh martabat yang rendah dan sangat rendah karena tidak mau 27 derajat. Dan yang berbicara yang demikian itu kalam-kalam Allah, ucapan Allah, dan di